Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habsyi. Sayyidina Bilal al-Habsyi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Ia adalah seorang muadzin tetap di Masjid Nabawi. Semula dia adalah seorang budak milik orang kafir yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf sangat keras penentangannya terhadap Islam, sehingga ketika Sayyidina Bilal masuk Islam menyebabkan ia menerima banyak sekali siksaan dan penderitaan sebab agama. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas di bawah terik matahari. Lalu ia meletakkan batu besar di dadanya sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak sanggup untuk bergerak. Lalu dia berkata, "Apakah kamu siap mati seperti ini ataukah tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam?" Dalam keadaan tersebut Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu berkata, Ahad, hanya satu yang berhak disembah, hanya satu yang berhak disembah. Malam hari ia dirantai dan dicambuk terus menerus sehingga badannya penuh luka. Esok harinya dengan luka tersebut ia pun dijemur kembali di padang pasir yang panas, sehingga lukanya semakin parah dan semakin menganga. Tuannya berharap ia akan meninggalkan Islam atau menggelepar mati. Orang-orang pun menyiksa Sayyidina Bilal bergantian sampai mereka letih. Kadang-kadang Abu Jahal, kadang-kadang Umayyah bin Khalaf, dan terkadangan orang lain. Setiap orang berusaha untuk menyiksa sekuat tenaga. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat penderitaan Sayyidina Bilal, ia pun membeli Sayyidina Bilal dan memerdekakannya. Orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sesembahan, sedangkan orang Islam mengajarkan ketauhidan. Itulah yang menyebabkan dari lisan Sayyidina Bilal selalu terucap kata Ahad, walaupun ia menderita penyiksaan, walaupun dia menderita kesakitan, tetapi dalam hatinya sudah tertancap ketauhidan yang tulus, ketauhidan yang murni, sehingga terlontar dari lisannya hanya ucapan Ahad. Itulah karena hubungan dan cinta yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam cinta dunia yang palsu pun, kita melihat seseorang yang mencintai kekasihnya tentu akan merasa nikmat bila dia menyebut nama orang yang dicintai. Kadangkala tanpa tujuan yang jelas, namanya akan disebut-sebut karena kecintaannya tadi. Lalu bagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat? Tentu saja nama itu lebih harus sering diucapkan. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menyebabkan Sayyidina Bilal didera berbagai macam siksa. Ia diserahkan kepada anak-anak di Mekah untuk diarak-arak di lorong-lorong Mekah, digiring di pasar-pasar, untuk dilempar, dicaci maki dan dihina. Akan tetapi dari bibirnya selalu terucap kata Ahad. Dengan pengorbanannya tersebut, yang mendapatkan penghormatan dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu menjadi muadzin di Masjid Nabawi, yaitu masjid yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik
ketika tinggal di Madinah maupun ketika melakukan perjalanan atau safar. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW, dia tinggal di Madinah untuk beberapa lama. Akan tetapi karena melihat baginda Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada di tempat tersebut, sulit baginya untuk terus tinggal di Madinah At-Thayyibah. Oleh karena itu ia pun berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad fi sabilillah di Syam. Ia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah. Maka suatu hari ia pun bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam mimpi, Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, masihkah kamu setia kepadaku? Mengapa kamu tidak pernah menziarahiku?" Begitu bangun ia pun segera kembali ke Madinah, menyiapkan perbekalan, menyiapkan kendaraan, lalu tanpa menunggu waktu lama ia memacu kendaraannya menuju Madinah. Setiba di Madinah ia bertemu dengan kedua cucu baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Mereka meminta untuk mengumandangkan azan. Ia tidak mungkin dapat menolak permintaan kedua orang yang sangat dicintainya. Ia pun mulai melantunkan azan. Tatkala azannya seperti pada masa baginda Nabi Muhammad SAW sampai ke telinga penduduk Madinah, Madinah pun gempar, para wanita menangis dan keluar dari rumah-rumah mereka. Setelah tinggal di Madinah, ia pun kembali ke Syam. Menjelang tahun 20 Hijrah, dia pun wafat di Damaskus. Ketika suara azan Sayyidina Bilal berkumandang, wanita-wanita yang berada di rumah maka mereka berlari menuju arah suara azan. Mereka menangis seolah-olah azan itu mengingatkan mereka kepada Rasulullah SAW yang masih hidup. Sehingga banyak di kalangan mereka ada yang jatuh pingsan mendengarkan azan Sayyidina Bilal. Sungguh azan yang dirindukan oleh penduduk Madinah. Sungguh azan yang pernah dikumandangkan ketika kekasih mereka baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup. Sayyidina Bilal tak kuasa membendung air matanya. Bahkan dalam satu riwayat, Sayyidina Bilal tidak sanggup untuk menyelesaikan azannya, karena begitu beliau mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, begitu beliau merindukan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau menangis sejadi-jadinya. Maka kedua cucu Rasulullah SAW menenangkannya. Maka setelah beliau tinggal di Madinah beberapa lama, akhirnya beliau pun kembali ke Syam untuk melanjutkan perjuangan beliau, yaitu berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, inilah kisah mengenai Islamnya dan penderitaannya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Walaupun beliau seorang hamba sahaya, walaupun beliau seorang budak, tetapi karena mempertahankan agama, menjaga agama, dan rela disiksa dengan agama, rela dihinakan dengan agama, namun Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, memberikannya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat anugerah yang sangat besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, aku telah mendengar terompah atau sandalmu sudah berjalan di surga." Itulah salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Bilal, berupa kabar gembira
sandalnya sudah sampai di surga, walaupun orangnya masih di dunia. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kisah ini menjadi kisah inspirasi bagi kita untuk terus menambah kecintaan kita terhadap agama, untuk terus menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, untuk terus menambah kecintaan kita terhadap perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW dalam melanjutkan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.